Halo semua, kembali lagi di podcast Bacarita JKN, bahas dengan ceria tentang JKN. Kali ini kita akan membahas tentang kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan. Nah, sudah ada di tengah kita narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Silakan dulu Kak diperkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Prasetyo. Saya adalah staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang Umbul. Langsung saja ya Kak ya, kita masuk ke pertanyaannya. Apa saja sih Kak kanal layanan yang ada di BPJS Kesehatan? Kalau untuk kanal layanan BPJS sendiri itu dibagi dua kategori, yaitu kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Kalau kanal layanan tatap muka sendiri itu ada kantor cabang, kantor kabupaten, terus ada BPJS keliling, terus ada juga layanan publik, dan yang terakhir ada di PIPP, FKTP, dan FKT. Kalau kantor cabang, kantor kabupaten mungkin kan sudah banyak yang tahu ya Kak ya. Kalau tadi yang BPJS keliling itu Kalau apa Kak? BPJS keliling itu jadi kita selaku BPJS Kesehatan itu menjemput bola, sistemnya jemput bola. Jadi kita datang ke desa-desa, ke kelurahan, kecamatan, atau misalnya ke instansi-instansi yang memang bisa dijangkau dengan kendaraan, tapi buat mereka itu susah untuk menjangkau ke kita. Jadi kan kalau misalnya itu lebih baik kita yang datang ke sana untuk memberikan pelayanan dibandingkan mereka harus susah-susah datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten BPJS Kesehatan. Itu nanti dari mereka yang memasukkan surat atau apa permintaan, ataukah nanti dari BPJS Kesehatan yang datang mengampiri langsung begitu Kak? Kalau seperti itu biasanya kami bisa untuk datang langsung, kami yang mengajukan, atau mereka juga bisa mengajukan jadi dari desa, kelurahan, atau kantor itu bisa juga mengajukan ke kami. Nanti berdasarkan surat tersebut kita lanjuti, atau kami misalnya merasa desa ini susah nih jangkauannya, jadi kita datang ke sana untuk menginfokan, untuk mengadakan BPJS keliling. Itu juga jadi mempermudah masyarakat. Masyarakat ya. Oke, baik. Kalau yang tadi Kak mau pelayanan publik itu bagaimana Kak? Kalau mau pelayanan publik sendiri ini jadi kita bekerja sama dengan salah satu pemerintah. Jadi kita membuka booth di PTSP, di beberapa PTSP kami sudah bekerja sama dan kita membuka booth. Kayak misalnya di Ambon sendiri itu kita di PTSP provinsi itu ada di WHO di samping Islamic Center. Itu kita sudah bekerja sama. Jadi di situ juga mempermudah jarak, kayak misalnya untuk masyarakat yang tinggal di Mahusu itu kan jauh juga kalau misalnya datang ke kantor cabang. Jadi kita menginfokan ke masyarakat untuk bisa datang ke situ. Jadi lebih dekat ya. Iya, jadi lebih dekat untuk mempermudah. Oke, kalau selain kanal tatap muka, kan ada kanal layanan non tatap muka Kak. Nah, apa saja sih Kak kanalnya? Kalau kanal non tatap muka itu ada Pandawa, ada Moga JKN, terus juga ada BPJS online, lalu juga ada lapor.go.id, terus ada juga Aman JKN, dan juga ada website BPJS Kesehatan. Yang terakhir itu ada Care Center 165. Banyak juga ya Kak ya kanal layanannya. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang Pandawa itu apa Kak Pandawa? Kalau Pandawa itu adalah layanan non tatap muka yang bisa diakses oleh peserta melalui kanal WhatsApp. Jadi peserta itu menghubungi nomor di 0811 8165 165. Dan di situ peserta dapat melakukan perubahan data, mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS jika belum mempunyai, atau mengalihkan, misal sebelumnya dia bekerja atau sebelumnya dia tanggungan dari pemerintah yang sudah nonaktif, itu bisa juga diaktif di Pandawa.
Selain itu juga untuk perubahan fasilitas kesehatan, perubahan data, penambahan anggota keluarga, di Pandawa pun juga bisa. Terus untuk pengecekan juga bisa di Pandawa, itu ada menu informasi. Biasanya untuk ini di informasinya itu ada cek status kepesertaan, cek iuran, cek telepon. Yang terakhir di Pandawa sendiri itu ada namanya di menu pengaduan. Jadi di pengaduan tersebut peserta tanpa harus datang ke kantor cabang, jika mengalami kendala bisa melalui Pandawa. Selanjutnya tadi ada mobile JKN ya Kak ya? Iya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sebentar tentang mobile JKN. Kalau mobile JKN sendiri itu kan aplikasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, itu dapat diunduh di aplikasi Play Store atau App Store. Nah itu tinggal search saja mobile JKN. Nah di mobile JKN sendiri itu juga hampir sama sebenarnya dengan Pandawa. Jadi cuma ada beberapa fitur yang memang tidak bisa dilakukan di mobile JKN. Jadi kalau misalnya mobile JKN itu ada yang namanya fitur ambil antrian online. Nah itu untuk mempermudah peserta juga, jadi tidak perlu ngantri di rumah sakit atau di FKTP atau puskesmas, klinik, dokter penerangan. Itu cukup dari ambil antrian dari HP saja, nanti datang sesuai dengan jadwalnya. Misal ambil dokter yang jam 8, datanglah jam 8. Jadi tidak perlu lagi mulai antri subuh-subuh, jadi kan lumayan untuk istirahat gitu. Terus ada juga fitur untuk perubahan fasilitas kesehatan, itu juga sama, itu bisa untuk peserta pindah vaskes ke sesuai yang diinginkan. Jadi kalau misalnya di kantor kan cukup harus nunggu lama kalau kantor cabang. Nah ini cuma sekali ketuk saja sudah bisa langsung berubah. Aman JKN itu apa Kak? Baik. Kalau Aman JKN itu adalah anjungan mandiri JKN, di mana untuk saat ini Aman JKN sendiri itu masih tersedia di kantor cabang. Jadi kalau misalnya Aman JKN itu peserta itu bisa langsung melihat, kayak misalnya mau cek status, terus juga mau cek tunggakan, terus juga ubah vaskes, ubah kelas, itu bisa di Aman JKN tanpa harus mengambil nomor antrian terus nunggu lama. Jadi langsung di Aman JKN tersebut melalui gadgetnya itu langsung dilakukan perubahan data atau pengecekan status. Oke, tapi masih tersedia di kantor cabang. cabang, belum bisa diakses untuk pesertanya. Kalau peserta itu bisa akses, cuma belum misal kayak di kantor kabupaten itu belum ada, baru ada di kantor cabang saja. Ada lagi Kak mungkin non tatap muka yang mau dijelaskan yang Kak Fahri, yang biasanya diakses oleh seluruh peserta JKN, yang kebanyakan diakses oleh peserta JKN. Nah ini ada satu juga fitur yang namanya Care Center 165. Nah itu Care Center 165 juga berguna, itu bisa cek kepesertaan, terus juga bisa cek iuran, dan pengaduan pun juga bisa melalui Care Center 165. Dan ada fitur yang memang tidak bisa dilakukan di aplikasi lain selain mobile JKN, itu di Care Center 165, yaitu rehab. Rehab itu juga bisa selain di mobile JKN, bisa di Care Center 165. Oh ya Kak, ada satu lagi ya kalau nggak salah, itu ada BPJS Online. Oh ya, ada BPJS Online. Boleh dijelaskan sedikit mengenai BPJS Online? Kalau BPJS Online sendiri itu sebenarnya sih hampir sama dengan BPJS keliling, cuma memang beda terkait channel yang dilakukan. Kalau misalnya BPJS keliling kan itu kita langsung mengunjungi. Kalau misalnya BPJS Online itu diselesaikan secara online. Jadi kita misalnya bekerja sama dengan desa-desa, bekerja sama dengan kelurahan, nanti kita sediakan room untuk kayak misalnya melalui Zoom atau melalui MS Team atau melalui Google Conference, itu nanti kita sediakan room, nanti dari desa itu join ke room tersebut. Nah, nanti dari desa itu menyiapkan peserta-peserta yang memang misal kayak ingin mau cek status kepesertaannya, mau pindah vaskes, mau melakukan peralihan dari yang non aktif ke peserta mandiri aktif. Kalau untuk BPJS Online itu Kak, apa bisa diakses setiap hari atau ada waktu tertentu untuk pesertanya harus mengakses BPJS Online? Kalau untuk BPJS Online sendiri itu memang telah ditentukan waktunya. Misalnya kayak sama desa A.
sama desa ini bisanya di hari Kamis. Maka kita ada di hari Kamis dan jamnya pun juga ditentukan dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Kalau misalnya untuk tiap hari untuk saat ini sih memang bisa saja, tetapi kan kembali lagi kita menyesuaikan dengan jadwal dari desanya. Baik Kak, itu tadi kanal-kanal layanan non tatap muka maupun tatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan oleh Sobat JKN Kak? Oke, baik. Bagi Sobat JKN, silakan manfaatkan kanal layanan yang disediakan dari BPJS Kesehatan. Khususnya untuk pelayanan non tatap muka, karena kan peserta jadi lebih mudah dengan handphone atau dengan desa tanpa harus mengeluarkan biaya untuk kayak misalnya ongkos atau biaya-biaya lain. Jadi dari rumah saja sudah bisa dilakukan tanpa harus capek-capek, kena panas-panas. Dimanfaatkan kanal layanan yang memang disediakan oleh BPJS Kesehatan dan pastikan Anda terdaftar di BPJS Kesehatan. Baik, itu tadi pembahasan mengenai kanal-kanal layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menonton dan sampai jumpa di podcast Bacarita JKN selanjutnya.